Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 19 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Simak poin tuntutan aksi paguyuban Ambalau kepada Polda Maluku. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban Ambalau berdemonstrasi di depan Mapolda Maluku, Rabu 17 Desember 2025. Aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini menuntut kepolisian mengusut tuntas pelaku penikaman. Ketahui korban penikaman ialah pedagang petasan musiman bernama Hawa Bahta, 50 tahun. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Kamis 11 Desember 2025 pagi. Setelah berorasi, massa aksi kemudian ditemui oleh perwakilan Kapolda Maluku, Direktur Bimas Polda Maluku, Kombes Pol Hujra Soumena. Di depan Kombes Hujra, pendemo membacakan poin tuntutan. Berikut 5 poin tuntutan massa aksi paguyuban Ambalau sebagai berikut. 1. Kami keluarga besar Ambalau meminta penegakan keadilan bagi ibu kami, Hawa Bahta. Yang kedua, meminta Polda Maluku mengevaluasi Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait Kamtibmas di Kota Ambon. 3. Mendesak Kapolres mencopot Kapolsek Nusaniwe. 4. Mendesak Kapolda Maluku secepatnya menangkap pelaku. Yang kelima, kami keluarga besar Ambalau memberi deadline waktu 1 kali 24 jam agar pelaku harus ditangkap. Di mana-mana simpan bikin masalah. Karena apa? Tanya dengan kali kamu dengan bicara apa? Kata orang baru simpan bikin kacau, bikin masalah. Di sana, di sana. Buka musuh kita tuh bicara karena memang tuh kata musuh simpan bikin masalah apa? Bantu sih. Kata orang baru datang ke Ambon ini cuma tujuan. Berikan sanksi kepada Kapolres Kota Ambon itu. Kalian sepakat-sepakat. Kapolsek Kota apa misalnya itu kalian mau ganti dong? Ganti saja. Kapolsek Selvi, Givo, datang cuma kasus yang terjadi di Kota Ambon ini. Kami tegaskan lagi bahwa kehadiran kami untuk perintah. Intinya Kejati Maluku menyebut 4 bulan kami tegang dan kurang tidur saat kasus Verdi Sambo. Seloroh Jaksa Rudi ini menjawab pertanyaan GM Konten Regional 3 Tribun Network, Tamzil Tahir, saat menerima media visit manajemen tribunambon.com.
Siang itu, Rudi didampingi Wakajati Maluku Adi Prabowo dan asisten intelijen Kejati Diki Oktavia. Dari pihak tribunambon.com hadir manajer konten Fandi Watimena dan manajer bisnis Abdul Rahman. Kejati mengenakan pakaian seragam harian lengkap dengan atribut dan pangkat bintang 2 Adiaksa di pundak. Dalam obrolan dan diselipi kelakar, dia menceritakan sekelumit ketegangan di kasus Verdi Sambo. 3 tahun lalu, tepatnya Oktober 2022, Rudi menjadi koordinator JPU sekaligus jaksa yang membacakan berkas tuntutan sidang kasus pembunuhan berencana pasal 340 KUHP Brigadir Joshua Huta Barat dan obstruction of justice yang melibatkan Irjen Pol Verdi Sambo, 54 tahun, Kadif Propam Mabes Polri. Kala itu Rudi menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penuntutan di Kejaksaan Agung. Kasus Verdi Sambo bukan merupakan kasus kriminal biasa. Namun karena dia jenderal, polisinya polisi, dan ada motif asmara, kasus ini menyita perhatian elit, pemerintahan, dan juga publik. 4 bulan selama proses penyusunan tuntutan, proses sidang, dia dan tim JPU menyita konsentrasi dan waktunya. Selain dia, ada Jaksa Ahmad Aron Muhtaram, Sugeng Haryadi, dan jaksa lainnya. Sekilas karena jadi kasus luar biasa, dia menyinggung semasa proses penyusunan BAP, dia banyak berkoordinasi dengan perwira tinggi atau pati di Mabes Polri. Dia menyebut salah satunya Irjen Pol Andirian Jayadi, Kapolda Sumsel. Kala itu Rian ketua tim penyidik kasus Sambo dan menjabat Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri. Rudi tak banyak cerita detail saat menangani kasus Jenderal Sambo. Dia kembali ke kesibukannya sebagai pejabat eselon 3 dan 2 di Korps Adiaksa. Kabar terakhir awal Desember 2025 ini, Verdi Sambo menjadi panitia acara Natalan Praise and Worship di LP Cibinong, Jawa Barat. Rudi baru 2 bulan memangku amanat sebagai Kejati Maluku. Belum sepekan menjabat Kejati Maluku di Aula Sasana Adiaksa, Rabu 29 Oktober 2025, Rudi melantik 10 pejabat dan jaksa eselon 3 di Kejaksaan Tinggi Maluku. Asintel menyebut Kamis 1 SK Oktober. Ke-17 Kejati dilantik Jaksa Agung di Gedung Bundaran Jakarta. Dan dia bersama 1 Wakajati, 6 asisten, 2 kejari, dan 1 koordinator jaksa di wilayah Maluku. Tafsir, ini di bisnis kita, Rahman dia juga bawahi Ternate Pak. Ya kalau Pak Pandi ini tim mereka. Saya utara Pak. Betul utara ya. Utara ya. Utara. Kalau saya promosi Pimpret saya Pak. Para pemuda, ya, kejaksaan. Kenapa juga sering izin Pak Kejati di beberapa satu sejak kita ini dari peta ya. Karena Jawa termasuk Kalimantan. Betul Pak. Kampungnya Pak Kejati. Kalau di sana kita bipos. Tidak seperti daerah lain kan di sini langsung kepala desanya. Kalau di sini kan ginekologi ya, Semuro. Kita sering kita Indonesia ini ya. Jadi region Barat Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama Nusa Tenggara Tengah Pak. Nah ini Cerita di belakang. Kebetulan waktu di Makassar kita ketemu juga dirinya Pak, direktur umumnya itu Pak Jenderal Andirian. Dan waktu jumpa pers itu kan 15 jenderal Pak. Tidak pernah ada kasus di ya, yang artinya jumpa pers Kapolri itu tetap di belakangnya itu jenderal. Jangan nakal. Ya, Nakal. Iya. Perkenalkan saya Tafsir, ini di bisnis kita,
cuman dia juga bawa Ternate Pak. Ya kalau Pak Pandi ini tim mereka. Saya utara Pak. Utara. Informasi lainnya Tribuners, warga minta aktifkan terminal dan operasional feri di Seram Utara. M. Nafis Amahoro, anggota DPRD Maluku Tengah, menyerap aspirasi warga Maluku Tengah terkait pengaktifan terminal di Kecamatan Teonila Serua atau TNS, juga mendesak rencana operasional feri di Seram Utara. Permintaan disampaikan warga yang berdomisili di kedua daerah tersebut pada momen silaturahmi rumah aspirasi M. Nafis Amahoro di kantor DPRD Maluku Tengah, Kota Masohi, Rabu 17 Desember 2025. Merespons permintaan tersebut, anggota legislatif dari fraksi PKS, M. Nafis Amahoro menyampaikan sudah ada pembicaraan dengan Dinas Perhubungan atau Dishub Maluku Tengah terkait feri Seram Utara. Wakil rakyat itu menegaskan ini menjadi catatan penting DPRD, khususnya Dinas Perhubungan. Sekaligus selanjutnya, tambahan anggaran itu semoga diperuntukkan kepada terminal di Kecamatan TNS. Ia mengungkapkan konsep awal terminal di Waipia yaitu sebagai terminal transit, di mana masyarakat dari jalur lintasan dari Seram Utara harus transit di Waipia. Karena ada kolaborasi bersama wartawan di tengah. Nah, untuk itu yang kita harapkan Bapak bisa hadir di gedung DPRD sebagai perwakilan putra Seram yang terbaik untuk barangkali bisa melihat Maluku Tengah ini ke depan bersama dengan wartawan. Berjalan dari jalur sebelah kanan atau sebelah kiri dan kami berjalan di jalur sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi pada akhirnya kita Jelang Nataru, harga cabai keriting di Masohi tembus Rp50.000 per kilogram. Jelang puncak perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, harga cabai keriting melambung naik di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini harga komoditas pangan itu di angka Rp50.000 per kilo. Tepat Rabu 17 Desember 2025 atau 8 hari jelang perayaan Natal 2025. Padahal 2 pekan sebelumnya cabai keriting masih di angka Rp30.000 sampai dengan Rp35.000 per kilo. Sementara itu cabai rawit terpantau masih mahal yakni Rp85.000 per kilo. Walau sebelumnya sempat dipasarkan pedagang Rp100.000 per kilo. Komoditas lain seperti tomat saat ini masih terjangkau dijual Rp15.000 per kilo. Juga lemon Cina dibanderol Rp15.000 per kilo. Kenaikan harga di Pasar Binaya Masohi terpantau mulai melonjak di awal Desember 2025. Rianti, salah seorang pedagang di Pasar Binaya Masohi menyatakan bahwa kenaikan komoditas bumbu dapur yang paling signifikan terjadi pada cabai keriting. Walau begitu, ia mengaku stok komoditas pangan masih stabil, bahkan banyak. Para pembeli yang berdatangan juga cukup banyak, namun terpantau belum terjadi kepadatan pembeli.
Dan dong rame belakangan ini. Bule-bule. Orang Saparua apa kan? Orang dari Saparua kan? Oh yang tadi itu sama. Dan dong rame belakangan ini. Bule-bule. Dari Maluku Tengah kita ke Pulau Buru, Tribuners. Sampah meluber jalanan menuju kantor Bupati Buru jadi kumuh. Sampah plastik berserakan di sepanjang sisi jalan Danau Rana, tepatnya di depan SMP Negeri 9 Buru. Kondisi itu begitu miris mengingat tempat pembuangan sementara atau TPS telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru, tak jauh dari titik tumpukan sampah. Pantauan tribunambon.com pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Kamis 18 Desember 2025, tumpukan sampah tersebut berada di pinggir jalan dan sebagian meluber ke badan jalan. Sampah didominasi plastik kemasan serta limbah rumah tangga. Nampaknya meski pengendara tak mencium bau tak sedap, namun kondisi itu merusak pemandangan. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi, Ibu Iin, menyayangkan perilaku tersebut. Ia menilai tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya sangat merugikan lingkungan. Ia juga menambahkan pembuangan sampah yang tidak sesuai tempat dapat menyulitkan petugas kebersihan dalam melakukan pengangkutan. Ia pun berharap adanya kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan yang menjadi akses utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Buru.
Dikeluhkan warga, Jalan Danau Rana menuju kantor Bupati Buru akhirnya ditambal. Jalan berlubang di ruas Jalan Danau Rana, tepatnya pada jalur menuju kantor Bupati Buru, akhirnya ditambal. Pantauan tribunambon.com pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Kamis 18 Desember 2025, kini tak ditemukan lagi lubang menganga di badan jalan. Badan jalan kini mulus setelah ditambal menggunakan campuran pasir dan juga semen. Juga tak ada lagi pengendara roda 2 yang seketika menurunkan laju kendaraan saat melintasi titik kerusakan. Ali Makatita, salah satu tukang ojek di Kota Namlea, mengaku senang. Perjalanannya kini tak ada hambatan. Juga tak lagi khawatir potensi kecelakaan lantaran kerusakan badan jalan yang dinilainya cukup parah. Terlebih jalanan itu merupakan akses paling ramai kendaraan. Sebelumnya kondisi jalan menuju kantor Bupati Buru ini sempat dikeluhkan warga. Pantauan tribunambon.com pada pukul 1 siang, Senin 11 Agustus 2025, terdapat sedikitnya 8 titik lubang di badan jalan Danau Rana. Kedalaman lubang bervariasi, mulai dari 1 hingga 3 cm, dengan lebar antara 5 sampai 20 cm. Akibatnya, sejumlah pengendara yang melintas terpaksa memperlambat laju kendaraan dan bermanuver untuk menghindari lubang-lubang tersebut. Lubang di badan jalan itu dinilai cukup membahayakan, terutama bagi pengendara roda 2. Ulan Siwa, salah satu pengendara motor, mengaku terganggu dengan kondisi jalan sebelum diperbaiki. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Perbaikan Jalan Simpang 5 Dermaga Namlea disorot, tambalan dinilai asal-asalan. Jalan utama dari arah Simpang 5 menuju Jalan Dermaga Kota Namlea, Kabupaten Buru, akhirnya dilakukan penambalan setelah lama dikeluhkan warga. Namun perbaikan tersebut justru menuai keluhan karena dinilai belum maksimal. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Kamis 18 Desember 2025, sejumlah titik jalan berlubang di ruas tersebut telah ditambal menggunakan material semen.
Secara kasat mata, permukaan jalan tampak lebih rata dibandingkan kondisi sebelumnya. Meski begitu, di beberapa titik perbaikan dinilai belum menutup lubang secara menyeluruh. Salah satunya berada di kawasan Komplek Bandar Angin, tepatnya di depan gapura Masjid Asy-Syakur. Pada lokasi tersebut, lubang bekas kerusakan masih terlihat dan belum tertutup total. Selain itu, hasil tambalan juga dikeluhkan karena material yang digunakan terlihat seperti campuran pasir dan kerikil, sehingga tidak mengesankan penambalan menggunakan semen yang kuat dan tahan lama. Salah seorang pengendara, Muhammad Zainal, mengaku kecewa dengan kualitas perbaikan tersebut. Ia menambahkan material yang digunakan seharusnya disesuaikan dengan kondisi jalan. Sebelumnya, kondisi jalan utama dari arah Simpang 5 menuju Jalan Dermaga di Kota Namlea, Kabupaten Buru, dilaporkan sangat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pada pukul 2 siang, Selasa 4 Oktober 2025, sepanjang sekitar 1,6 km ruas jalan tersebut, terdapat sedikitnya 53 titik lubang dengan ukuran bervariasi. Lebar lubang berkisar antara 1 hingga 10 cm dengan kedalaman antara 1 hingga 5 cm. Kondisi ini membuat pengendara terpaksa menurunkan kecepatan demi menghindari kecelakaan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.